Mie gluten free. Mie ini dibuat karena tepung yang kami pakai adalah tepung kentang, di mana tepung kentang lebih sehat dibandingkan dengan tepung terigu. Karena tepung kentang tidak mengandung gluten dan lemaknya lebih rendah. Tentunya sudah tahu, judul makanan kelompok kami adalah potato noodle carbonara. Keunggulan dari makanan kami sendiri adalah karena mie yang kami pakai menggunakan mie yang dibuat sendiri dan tanpa pengawet. Selain itu, mie yang kami buat juga mudah, hanya membutuhkan 2 bahan saja, yaitu telur dan tepung kentang. Nah, selanjutnya alat dan bahan. Apa saja sih alat dan bahan yang digunakan? Alat yang kami gunakan yaitu seperti kompor, panci, sumpit atau garpu, plastik segitiga, whisk, dan mangkok. Nah, untuk bahannya di sini kita menggunakan tepung kentang, keju slice, susu, telur 2 butir, dan garam. Tahap selanjutnya yaitu menuangkan tepung kentang ke dalam wadah sebanyak 150 gram. Itu untuk ukuran 2 butir telur. Kita masukkan 2 butir telur ke dalam tepung kentang tadi dan tambahkan sedikit garam. Lalu aduk adonan sampai adonan benar-benar kalis. Nah, setelah adonan kalis, kita tutup adonan dan tunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit, pipihkan adonan. Gulung-gulung sampai adonan menjadi tipis. Selanjutnya rebus adonan mie tadi. Sebelumnya kita sudah merebus air sampai mendidih. Nah, kemudian adonan mie ini dimasukkan ke dalam air yang mendidih untuk direbus sampai teksturnya kenyal. Setelah tekstur mie yang benar-benar kenyal, kita angkat dan tiriskan mie tersebut. Selanjutnya pembuatan saus carbonara. Tuangkan susu sebanyak 100 ml. Masukkan mie ke dalam pan yang sudah ada susunya tadi. Tambahkan keju slice sebanyak 2 lembar dan hancurkan sampai keju menyatu dengan susu dan mie. Jika sudah, pindahkan mie carbonara yang jadi ke dalam piring untuk di plating. Tahap selanjutnya yaitu masukkan irisan keju ke atas mie carbonara yang sudah jadi. Manfaat makanan yang kami buat adalah lebih sehat karena kami menambahkan bahan-bahan yang sedikit mengandung pengawet dan juga mengandung banyak serat. Nah, apa saja kesulitan kegiatan proyek ini dan bagaimana cara mengatasinya?
kita sedikit kesulitan dari bahan-bahan, dan cara kita mengatasinya tuh dengan mencari bahan yang kurang ke setiap toko. Lalu siapa yang menerima informasi dan apa manfaat proyek ini bagi saya dan masyarakat? Tentunya yang menerima informasi adalah kami anggota kelompok. Dan manfaat dari proyek ini, kami dapat lebih tahu tentang pentingnya menjaga kesehatan lewat makanan yang kami konsumsi. Bagaimana sih kajian sains antara difusi dan osmosis pada bahan tepung kentang yang dibuat menjadi mie carbonara? Kajian sains antara difusi dan osmosis pada makanan yang terbuat dari tepung kentang akan melibatkan pemahaman tentang bagaimana zat-zat bergerak melalui membran sel dan bagaimana hal ini memengaruhi tekstur dan sifat makanan tersebut. Dalam kasus tepung kentang yang tadi kami buat, difusi mungkin terjadi saat zat-zat seperti garam atau gula terlarut bergerak melalui matriks tepung. Sementara itu, osmosis bisa terjadi ketika air bergerak melalui membran sel dalam tepung kentang, memengaruhi kelembapan dan tekstur produk akhir. Difusi terjadi saat molekul-molekul air bergerak dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Nah, selama proses pembuatan mie kentang yang kami tadi buat, air ditambahkan ke tepung kentang untuk membentuk adonan. Difusi kemungkinan terjadi saat air menembus tepung kentang, membantu memecah komponen-komponen tepung dan membentuk struktur mie. Kemudian, osmosis dapat terjadi saat adonan mie direndam dalam air atau larutan lainnya. Jika adonan mie memiliki konsentrasi solut yang lebih rendah daripada larutan, air mungkin akan masuk ke adonan mie melalui osmosis, meningkatkan volume adonan. Sebaliknya, jika adonan mie memiliki konsentrasi solut yang lebih tinggi, air mungkin akan keluar dari adonan mie, memengaruhi tekstur dan konsistensi mie. Zat gizi yang terkandung dalam pembuatan mie kentang carbonara yang tadi kita buat. Pertama itu ada tepung kentang. Tepung kentang termasuk ke dalam zat karbohidrat dan mineral. Yang kedua ada keju. Keju kaya akan kalsium, protein, vitamin A, B12, fosfor, biroflavin, magnesium, dan zinc. Kemudian susu mengandung protein, vitamin A, vitamin B, kalsium, dan serat. Telur menjadi sumber protein hewani. Telur juga mengandung banyak nutrisi penting seperti selenium, fosfor, kolin, kalsium, zinc, serta beragam vitamin dan juga mengandung lemak. Lemak inilah yang disebut bisa meningkatkan kadar kolesterol.